Halo Rebadat, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film. Film ini yang berjudul Feral, yang rilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan sekelompok anak muda yang melakukan perjalanan di sebuah hutan belantara. Tetapi mereka semua tersesat dan mereka mendirikan sebuah tenda di tengah hutan. Tiba-tiba, salah seorang dari teman mereka diserang oleh makhluk yang diduga terkena virus viral. Kini mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri dari makhluk yang menyerang mereka, dan juga teman-teman mereka yang sudah terinfeksi virus viral. Dan bagaimana dengan cerita selanjutnya? Mari langsung saja ke cerita. Film diawali dengan di sebuah pegunungan terdapat 6 orang anak muda yang sedang melakukan perjalanan dan tampaknya mereka tersesat di sebuah tempat. Karena hari mulai sore, mereka memutuskan untuk membuat tenda dan menginap di tempat tersebut. Di malam hari, mereka membuat api unggun. Mereka pun bercengkeraman dan saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Yang pertama ada Alice dan Jules. Mereka merupakan pasangan lesbian. Yang kedua ada Matt dan Bray, pasangan yang akan siap menikah pada saat lulus nanti. Yang terakhir ada Jesse dan Gina. Di saat mereka saling memperkenalkan diri, tiba-tiba dari kejauhan terdengar sebuah suara keras dari dalam hutan. Mereka merasa suara itu merupakan suara dari anjing liar. Mereka pun tak menghiraukan suara itu, dan mereka memutuskan untuk mulai tidur di tenda masing-masing. Matt yang berada di tenda bersama Bray, ia ingin pergi keluar tenda karena ingin buang air. Di saat dirinya sedang buang air, ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Sebuah makhluk yang mirip manusia, tetapi sedang merangkak perlahan-lahan seperti binatang yang akan menerkam mangsanya. Dan benar saja, makhluk itu berlari dan menerkam Matt. Matt digigit, isi perutnya ditarik keluar dan dimakan. Matt pun akhirnya tewas di tempat tanpa disadari oleh Bray yang masih sendirian di dalam tendanya. Bray yang ditinggal lama sendirian di tendanya mulai resah. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mencari Matt sendirian. Setelah lama mencarinya, akhirnya Bray menemukan Matt yang sedang dimasak oleh makhluk itu. Bray yang menjerit membuat makhluk itu mengejarnya. Akhirnya, Bray diterkam oleh makhluk itu. Teman-temannya yang berada di tenda mendengar jeritan Bray dan segera mencarinya. Mereka menemukan Bray yang sekarat. Wajah dan badannya terluka parah. Mereka juga menemukan mayat Matt yang mengenaskan. Mereka segera menolong Bray dan membawanya ke tenda. Keesokan harinya, mereka kedatangan tamu, seorang parubaya yang bernama Bill. Ia tinggal di sebuah kabin yang berada di hutan. Ia juga menawarkan agar Bray yang terluka parah dibawa ke kabinnya. Setelah sampai di kabin, Jesse dan Jules memutuskan untuk mencari bantuan dengan menyusuri jalan setapak yang ditunjukkan oleh Bill. Setelah beberapa lama kemudian, Alice dan Bill hendak melihat mayat Matt. Dan anehnya, mayat Matt sudah menghilang entah kemana. Karena mayat Matt tidak ada, mereka akhirnya kembali ke kabin. Dalam perjalanannya, Jesse dan Jules terlibat pertengkaran. Dan tak disengaja, Jesse terkena jebakan di kakinya yang membuat dirinya tak bisa berjalan. Sehingga keduanya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Jesse menyuruh Jules untuk kembali ke kabin dan meminta bantuan kepada teman-temannya. Di dalam perjalanannya, ia bertemu dengan makhluk yang menerkam Bray. Ia pun bersembunyi agar tidak dimangsa oleh makhluk itu. Akhirnya, Jules bisa melarikan diri dari makhluk tersebut. Sementara itu, di kabin, Bray yang terkena serangan dari makhluk tersebut kini mengalami berbagai infeksi. Bahkan rambutnya pun kian rontok. Di saat Alice dan Gina bergantian tidur untuk menjaga Bray,
Alice memergoki Bill hendak menyuntikkan Brad dengan sebuah cairan. Alice yang mengetahuinya langsung menembak Bill di bagian bahunya. Dan Alice menyuruh Gina untuk menjaga Bill agar tidak melarikan diri. Sedangkan Alice mengecek keadaan di luar kabin dan menunggu kedatangan Jules dan Jesse. Tak disangka dari kejauhan Alice melihat sosok makhluk yang menyerang Bray. Sementara itu, di dalam kabin, Bill memberitahu Gina bahwa temannya bernama Bray terinfeksi virus yang membuatnya menjadi makhluk yang ganas yang siap menyerang siapa saja. Tetapi Gina tak percaya dengan ucapan Bill. Lantas Gina menembak Bill agar tidak berbicara macam-macam. Namun tembakan Gina tidak mengenai Bill. Pada saat itu pula Bill melarikan diri dari kabin dan menuju ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, Alice tak sengaja menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang digunakan Bill untuk menyekap seseorang. Dalam ruangan bawah tanah itu terdapat banyak sekali obat bius, yang tampaknya obat bius itu digunakan Bill untuk membius seseorang dan menyekapnya. Sementara itu, Jules yang berhasil kabur dari serangan makhluk tersebut kembali bertemu dengan Alice dan Gina. Ia menceritakan apa yang terjadi dengan Jesse. Sehingga Alice dan Jules memutuskan untuk menjemput Jesse yang terperangkap di jebakan beruang besok paginya. Sayangnya, tanpa mereka ketahui, Jesse yang terjebak di perangkap beruang telah didatangi oleh mayat Matt yang hidup kembali. Matt pun menyerang dan menggigit leher Jesse. Pagi harinya, Alice dan Jules membawa tandu untuk membawa Jesse kembali. Dan tentunya mereka menemukan Jesse dalam keadaan sudah parah. Tapi kata Alice, ia masih hidup. Alice pun melepaskan jebakan beruang dari kaki Jesse dan membawanya kembali ke kabin. Pada malam harinya, Bill datang kembali mendekati mereka. Ia berhasil mengambil senapan dari tangan Alice. Bill pun mengatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkan anaknya. Sementara itu, di dalam kamar, Jesse yang terluka parah kini sudah menjadi makhluk yang mengerikan. Ia menggigit leher Gina. Mendengar jeritan Gina, Alice yang berada di ruang tengah mengambil kesempatan untuk merebut senapan dari Bill. Dengan bantuan dari Jules, akhirnya Bill bisa dilumpuhkan. Alice segera menuju kamar Jesse untuk menolong Gina. Sayangnya Jesse sudah melarikan diri. Setelah keadaan tenang, Alice bertanya kepada Bill, mengapa Jesse bisa berubah seperti itu? Bill menjelaskan bahwa Jesse terkena virus viral, yakni virus semacam rabies, tetapi lebih mengerikan. Pembawa virus viral pertama adalah anaknya Bill, yakni Ben. Ben lah yang pertama menyerang mereka pada serangan pertama. Ben memang selama ini dikurung oleh Bill di ruangan bawah tanah. Dibius, tetapi pada akhirnya ia berhasil melarikan diri. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bill, Alice segera menengok keadaan Bray. Dan benar saja, Bray berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Mereka segera menurunkan Bray ke ruangan bawah tanah untuk diikat di sana. Tetapi dalam prosesnya, Gina terkena cakaran Bray di mukanya. Kini mereka harus berhadapan dengan para feral yang masih ada, yakni Ben, Matt, Jesse, dan Bray. Tampaknya Alice sudah kewalahan menghadapi semua ini. Alice kembali ke ruang tengah untuk menghadapi feral yang masuk. Sedangkan di ruangan bawah tanah, Bill kembali memperdaya Jules. Kini Bill kembali bebas. Alice yang berada di ruangan tengah berhasil melumpuhkan dua orang feral, yakni Matt dan Jesse. Ia pun kembali ke ruangan bawah tanah. Sayangnya Bill sudah menunggu di sana. Kemudian Bill menjatuhkan Alice dari tangga sehingga Alice jatuh pingsan. Setelah itu Bill segera mengambil senapan dari Alice dan mengunci ruangan bawah tanah. Setelah ia kembali ke atas, ia bertemu dengan feral pertama, yaitu anaknya sendiri yang bernama Ben. Bill menyadari bahwa ada feral di belakangnya. Akhirnya Bill rela dibunuh oleh anaknya.
Setelah beberapa lama kemudian, di ruangan bawah tanah, Alice yang baru sadar dari pingsannya melihat Gina yang sudah berubah menjadi Feral. Gina hendak memakan Jules yang sedang pingsan yang dibius oleh Bill tadi. Setelah berusaha payah, akhirnya Alice mampu membunuh Gina dengan menggunakan tongkat baseball yang ia temukan. Kini Alice dan Jules terjebak di ruangan bawah tanah bersama dengan Feral Prey yang terikat di tempat tidur. Keadaan sementara aman buat mereka berdua. Tetapi keadaan aman tidak berlangsung lama. Feral Prey kembali siuman dari biusnya, sehingga membuat Feral Ben yang berada di atas menyadari bahwa ada orang di ruangan bawah tanah. Alice yang menyadari keadaan ini siap menghadapi Ben. Ia menyuruh Jules untuk kabur saat ia menghadapi Ben nanti. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Ben merobos masuk ke ruangan bawah tanah. Alice segera menghadapinya dengan menggunakan tongkat baseball yang ia temukan dan menyuruh Jules segera lari dari sana. Setelah Alice melumpuhkan Feral tadi, ia segera mengejar Jules yang berlari ke hutan. Tampaknya Jules ternyata sedang dikejar oleh seorang Feral. Di saat Jules hendak diterkam oleh Feral tersebut, Alice berhasil menembak Feral tersebut. Sayangnya, Jules sudah terkena cakaran di perutnya oleh Feral tersebut. Alice dan Jules menyadari hal ini, bahwa Jules sudah terkena virus Feral, dan tak lama lagi ia akan berubah menjadi Feral. Akhirnya, Jules melakukan bunuh diri dengan senapan untuk menghabisi hidupnya. Jules terpaksa melakukannya karena Alice menolak untuk membunuhnya. Alice pun akhirnya pergi meninggalkan Jules sebelum ia menembakkan senapannya. Kini hanya tersisa satu Feral, yaitu Bray, yang masih terikat di ruangan bawah tanah. Dan film pun selesai.